Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini kan yang kita sholatkan artinya diri menyolatkan. Taruhlah diri kita kan terdiri dari johir batin. Diri kita diri yang batin inilah yang menyolatkan diri yang johir. Ya artinya si manusia yang taruhlah wujud manusia ini diri johir Allah lah ya gitu misalkan. Ya artinya yang menyolatkan itu ya Allah itu sendiri, dia juga gitu maksudnya. Jadi bukan bicara siapa yang gitu maksudnya, bukan bicara sembah. Karena situ ada dua oknum kan gitu ya bro. Artinya yang menyolatkan ya dia yang menyolatkan yang johir itu. Ya gitu kira-kira Tuan Guru, mungkin bisa ditambahkan atau koreksi lah. Tapi kebanyakan orang salah memahaminya. Masa Allah nyembah Allah, yang salat Allah, yang disolati Allah, lah sama dengan jeruk makan jeruk, ya kan? Kebanyakan orang salah pahamnya di situ. Maka saya tambahkan sedikit, inda sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan aqimis sholata, dirikan sholat demi mengingat aku. Nah, tujuannya sholat itu bukanlah tujuannya. Sholat itu hanya bertujuan belajar mati. Jadi dengan sholat itulah kita, ketika kita melihat seorang mayat yang sudah mati, mandi tidak bisa mandi sendiri, wudhu tidak bisa wudhu sendiri, pakaian tidak bisa pakaian sendiri, sholat tidak bisa sholat sendiri, pergi ke kuburan tidak bisa pergi sendiri. Itulah tujuan sholat, agar kita berpasrah diri kepada yang hidup, agar kita bisa berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menguasai kita. Itulah tujuan sholat. Kalau sholatnya hanya 5 waktu, 5 waktunya saja sah, induknya ibadahnya saja salah. Kita selama ini, selama sholat 5 waktu, kita tambah bangga dengan sholat kita. Kita melihat orang yang tidak sholat, kita pandai menilai, kita pandai memutuskan, kamu tidak sholat, ahli neraka, kafir. Nah, kita belum apa-apa, dengan sholat saja kita sudah jadi Tuhan, menghukumi manusia, ya kan? Iya, betul. Berarti itu sholatnya sholat yang sampai apa sholat yang celaka? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Itulah sholat yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya atau orang yang lalai dari Tuhannya. Jadi makna sholat itu sendiri belajar mati. Kalau kita di dalam sholat sudah bisa mati, maka setelah sholat, di luarnya sholat, gampang mati. Ketika duduk, mati. Berdiri, mati. Siapa yang mati? Manusianya yang mati. Hanya Tuhannya lah yang hidup, menghidupi, dan menguasai hamba-hambanya. Itulah iman para nabi dan para rasul. Seperti itu ajarannya para nabi dan para rasul dahulu. Originalnya seperti itu. Tidak banyak-banyak seperti sekarang yang tambah menyesatkan, ya kan? Iya. Kira-kira bisa diterima jawaban kami semua, Bapak Sauriku? Kalau dijumlahkan 100%, saya cuma memahami sekadar 4% saja. Belum jelas lagi kepahaman saya. Walau macam mana pun saya memberi saya mendapat ilmu sedikit daripada
sedikit daripada Bapak. Alhamdulillah. Jadi maknanya sholat ada, jangan sholat. Ketika kita merasa sholat, ya hakikatnya tidak sholat. Tapi ketika kita merasa sudah tidak mampu sholat lagi, ya itulah sholat. Monggo. Iya, karena kalau kita Jadi memang lanjut. Ya, maaf Tuan Guru, selanjut Tuan Guru. Iya, lanjut Mas. Karena kalau kita jadi suara saya apa masih putus-putus ini? Enggak. Udah bagus Tuan Guru, udah bagus. Ini ada ya ada dengan sholat itu silaturahmi. Ya bisa dikatakan begitu. Sholat adalah manusia silaturahim ketemu Tuhan. Akan tetapi selama ini bila kita belum ketemu Tuhan, belum pernah menghadap Tuhan, bagaimana kita bisa silaturahmi? Sedangkan di dalam dada kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri. Ya tidak kan Mas? Jadi maknanya silaturahmi kepada Tuhan itu datang, menyerahkan semuanya, datang mengakui kesalahannya selama ini. Aku telah ingkar, aku telah zalim terhadap diriku sendiri, telah mengadakan Tuhan-Tuhan itu yang selain Allah, menjadikan saingan-saingan Allah apa yang ada di dalam dada kita selama ini, ya kan? Jadi sama dengan syahadat. Bagaimana sih caranya bersyahadat yang benar? Wes ojo syahadat. Lek manusianya sudah tak bisa bersyahadat lagi, bila manusianya sudah tak bisa menyaksikan lagi, ya itulah yang dimaksud. Kemana kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Ketika manusianya rela mati demi Tuhannya, maka Tuhannya lah yang menjadi raja bagi manusianya. Iya kan Kang Mas? Iya. Enak kenal Tuhan itu. Sudah tidak kena ujian lagi. Bagaimana mau diuji? Manusianya sudah tidak ada. Apa yang mau diuji? Manusianya sudah beriman kepada Allahnya, sudah ketemu. Kepada para malaikatnya sudah ketemu, kepada para kitab-kitabnya sudah ketemu, dengan para rasulnya sudah ketemu, dengan kiamatnya sudah ketemu. Maka setelah itu selesai semua terjadi, imannya kepada qada dan qadar, menyaksikan apapun yang dipersaksikan oleh Allah, baik itu kebaikan menurut manusia, keburukan menurut manusia, toh endingnya pulang semua khairihi wa syarrihi minallah, la haula wala quwata illa billah. Tak ada setiap darah pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Selesai sudah iman itu. Maka bila sudah begitu, itu yang dimaksud syahadat, itu yang dimaksud sholat, itu yang dimaksud zakat, itu yang dimaksud puasa, dan itu yang dimaksud haji. Jadi insan kamil, manusia yang sempurna di hadapan Tuhannya, manusia yang sudah tidak jadi Tuhan lagi, jadi makhluk. Monggo dilanjut Kang Mas. Alhamdulillah. Kang Sori. Alhamdulillah. Pemahaman saya semakin jelas. Memang bila merasa manusianya yang meram selama paham-paham, manusianya harus tidak paham apa-apa, baru itulah yang dimaksud paham. Manusianya jangan merasa bisa menyaksikan apa-apa, baru itulah bersaksi.
Manusianya jangan merasa bisa melihat apapun, mendengar apapun. Itulah yang dimaksud la haula wala quwata illa billah. Nyata sudah. Gampang kan? Gampang. Jangan dipersulit. Karena iblis dan setan itu memang mempersulit manusianya. Ditakut-takut manusia. Kamu belajar ilmu ma'rifat tauhid, kamu akan dapat ujian besar. Memang banyak besar. Itu kita harus berani meninggalkan diri kita sendiri. Ya itulah ujian yang besar. Kita sudah berani meninggalkan diri kita sendiri, bebas sudah. Artian sholat adalah berasal dari kata yusolli sholatan. Apa itu yusolli sholatan, Kang Mas? Jadi memang di dalam Al-Quran ada ayat, katakanlah, cukup aku, kata Allah, cukup aku yang menjadi penyaksiku dan yang menjadi penyaksian kalian semua. Berarti siapa yang layak bersyahadat? Manusia bisa bersyahadat? Rabi Saul. Maka dari itu dalam ayatnya Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhanku. Itu semua hoak, bohong. Apa hoak dan bohong? Kita tak pernah menyaksikan selama ini. Maka dari itu kita harus cari tahu itu. Maka nyata ayat itu, tidak hoak lagi, nyata. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita dudukkan Allah, ketika kita berdiri sudah diberdirikan Allah, ketika kita sholat sudah dipersolatkan Allah, digerakkan Allah, diberdirikan, dirukukkan, disujudkan. Itulah yang dimaksud alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nyata, bukan cerita dulu, itu cerita yang sekarang bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya. Ketika sudah mengerti itu, maka insya Allah akan makrifat kepada Allah. Ya, jadi sesungguhnya bukan manusianya yang makrifat kepada Allah. Allah lah yang makrifat kepada manusianya. Ini yang banyak keliru. Para saudara-saudara belajar hakikat makrifat itu, dikira Allah kalah dengan kita, dikira Allah itu tidak bisa menyaksikan kita, hanya kita yang bisa menyaksikan Allah, iya kan? Karena makrifatnya masih makrifatuna, seolah-olah manusianya yang makrifat. Allah itu manusianya wajib tinggalkan makrifat. Manusianya wajib murtad kepada hawa nafsunya, baru itulah makrifat. Kalau sudah araftu rabbi bi rabbi, maka itulah hakikat ma'rifatullah itu. Namanya saja ma'rifatullah. Yang berhak makrifat ya Allah sendiri. Manusianya sudah tidak tahu apa-apa. Kalau manusianya masih merasa mampu apa-apa, selamanya manusia hanya makrifat kepada hawa nafsunya, hanya tahu diri manusianya saja, maka tak akan pernah mengenal Tuhannya. Akan tetapi bila manusianya sudah tidak mau tahu lagi kepada diri manusianya, maka itulah faqad arafa rabbahu, maka ia datang dan mengenal Tuhan yang menjadikan dirinya. Manusia mengenal Tuhan yang mewujudkan dirinya. Manusia mengenal Tuhan yang mendudukkan, yang memberdirikan, yang lagi apa saja. Inilah yang dimaksud qalu bala syahidna, menyaksikan Allah yang berkuasa atas diriku. Itu bukan dulu, itu sekarang sudah terjadi bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka dari itu semoga saya dan kita semua
diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita tidak ada perbedaan, kita sama-sama hamba Tuhan, sama-sama makhluk, sama-sama kekasih Allah. Kita ini kekasih Allah. Kalau Allah tidak menjadikan kita sebagai kekasih Allah, mana mungkin kita ada di sini? Mana mungkin kita wujud di sini? Mana mungkin kita bisa hidup di sini kalau kita bukan kekasih Allah? Ya tidak, Kang Mas. Inilah yang dimaksud habaib itu, para kekasih-kekasih Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Bila Allah sayang, bila Allah cinta, bila Allah habba kepada manusianya. Akan tetapi imannya manusia selama ini kebalik. Seolah-olah manusianya yang bisa mahabbah kepada Tuhannya, kebalik. Masa yang bukan apa-apa, masa yang bukan siapa-siapa bisa apa-apa dan bisa siapa-siapa. Hanya Allah lah yang menciptakan apa-apa, hanya Allah lah yang menciptakan siapa-siapa. Jadi yang gaib, yang laisa kamitslihi syai'un itu manusianya. Tapi kebanyakan manusia terbentur dengan laisa kamitslihi syai'un hingga sampai kapanpun tidak pernah ketemu Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya tidak dikuasakan sebagai pencipta apa-apa, dan karena Tuhannya tidak dikuasakan untuk menciptakan siapa-siapa. Jadi gaib terus Tuhan. Selama Tuhannya gaib, manusianya yang wujud, lamanya manusia tak punya iman kepada Tuhannya kecuali iman kepada hawa nafsunya sendiri. Maknanya ma'rifat itu mengenal Tuhan, maknanya hanya Tuhanlah yang mengenal makhluknya. Ketika manusia sudah tak berhak mengenal lagi Tuhannya, syahadat adalah tidak bersahadat, beriman adalah tidak beriman. Bila manusianya masih mengaku ada iman, berarti ia tak pernah beriman kepada Tuhannya. Tapi kalau manusia sudah kembali kepada Tuhannya, mana mungkin disebut manusia beriman lagi, wong manusianya saja sudah tidak ada. Begitu, Mas. Bagaimana mungkin manusia disebut bersahadat kepada Allah, sedangkan tanpa hidup maka syahadat itu ada. Tanpa Allah maka manusia tak bisa menyaksikan apa-apa. Berarti siapa yang bersahadat? Inilah yang disebut syahadat tunggal. Hanya Allah yang bisa bersahadat. Begitu, Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dulu ya, Kang Mas. Insya Allah besok kita jumpa lagi. Insya Allah kita dikuatkan istiqomah setiap ba'da subuh live. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, rezeki yang lancar, sehingga kita bisa menikmati kedamaian, kebahagiaan kehidupan ini bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه